Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa berkat anugerah Tuhan nyata senantiasa dalam hidup kita, memimpin dan menguatkan kita dari hari ke hari sampai pada hari ini. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, bahkan juga mengendalikan situasi sekitar kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini kami dapat mengerti dengan benar, kami dapat jadikan sebagai pedoman tuntunan di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Bapa, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali membaca dari Yakobus pasal 3, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Nah, sekali lagi saudara, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 di situ memberikan satu tanda-tanda dari orang-orang yang memiliki hikmat yang dari dunia, hikmat manusia atau hikmat dari setan-setan, yaitu iri hati, egois, ya, mementingkan diri sendiri. Itu adalah tanda-tanda dari orang yang memiliki hikmat dari dunia. Tetapi ayat yang ke-17-18 memberikan kepada kita penguraian yang lengkap tentang tanda-tanda yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Nah, hikmat yang dari atas di sini tidak lain adalah hikmat atau pengetahuan yang berasal dari Tuhan, yang bersumber dari Tuhan. Dan kita sudah membahas 3 sesi sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk di dalam sesi yang keempat, membahas poin yang ke-10. Ya, tanda yang ke-10 dari orang yang memiliki hikmat yang dari atas, yaitu dia bersikap adil. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-17, ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah tidak memihak. Hikmat yang dari atas tidak memihak. Nah, itu bacanya begitu. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hikmat dari Tuhan itu di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dialami secara sosial di tengah-tengah masyarakatnya, ada kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang saling berselisih, maka anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat yang dari atas di situ akan membuktikan diri, menunjukkan diri sebagai orang yang memiliki hikmat dari atas, yaitu dengan tidak berpihak berdasarkan perasaan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kekeluargaan dan lain sebagainya, tetapi ia berdiri pada satu posisi yang benar, yaitu berpihak kepada
kebenaran. Tidak bermaksud untuk membenarkan yang satu lalu menyalahkan yang lain. Tidak bermaksud untuk memenangkan yang satu dan mengalahkan yang lain. Tetapi dia ada pada posisi yang benar, menegakkan kebenaran, membela kebenaran, dan dengan demikian dua pribadi atau dua kelompok yang saling bertentangan itu dengan sendirinya yang benar akan mendapatkan kemenangan dan pembenaran. Nah, jadi saudara, ini seringkali menjadi masalah di dalam banyak aspek kehidupan atau di banyak lokus kehidupan. Di dalam rumah tangga umpamanya, dua anak saling berselisih, maka seringkali orang tua salah bersikap. Karena di dalam rumah tangga itu sebagaimana yang umum sudah kita ketahui, itu ada yang namanya anak emas, anak mama, dan lain sebagainya. Jadi orang tua seringkali serta-merta berpihak kepada yang dia sukai, lalu tanpa merasa bertanggung jawab untuk menyelidiki mana yang benar, mana yang salah, tetapi serta-merta berpihak. Nah, ini bukan tanda dari orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Di dalam rumah tangga seringkali ada masalah antara menantu dan mertua. Pada umumnya antara istri dan ibu mertuanya atau mama dari suami. Nah, dalam hal seperti itu, suami seringkali juga tanpa berpikir panjang serta-merta menyatakan sikap, apakah langsung kepada istrinya atau langsung kepada orang tuanya. Nah, dengan demikian masalahnya tidak menjadi selesai atau tidak lebih baik kondisinya, justru mempertajam perselisihan, pertentangan oleh karena suami tidak bertindak berdasarkan hikmat yang dari atas, tetapi bertindak berdasarkan kedekatan emosional atau mood emosinya pada saat itu. Nah, oleh karena itu maka di sini Yakobus mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu ya harus bertindak adil, bersikap dan bertindak adil di dalam menghadapi satu perkara yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, ataupun juga di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam gereja. Kalau seseorang itu berpihak berdasarkan suka dan tidak suka atau like and dislike, maka masalahnya akan semakin bertambah. Seperti contoh sekarang ini Indonesia menghadapi pemilu. Nah, saya memperhatikan dari banyak bincang-bincang dengan teman-teman itu, faktornya untuk menentukan pilihan itu adalah masalah kesukaan, bukan karena mengenali personal dari kontestan itu, tetapi masalah like and dislike. Sikap Indonesia terhadap peperangan di Timur Tengah, saya yakin dan saya dapat menyimpulkan bahwa itu bukan berdasarkan fakta dan kebenaran, tetapi itu berdasarkan sikap like and dislike. Mengapa saya katakan itu? Karena ternyata ada banyak tokoh-tokoh agama dari saudara-saudara kita di seberang itu yang kemudian tidak letih-letih atau tidak mengenal lelah juga untuk memberikan satu pencerahan kepada umat bahwa perang Timur Tengah itu bukan Israel dan Palestina, tetapi peperangan antara Israel dan Hamas yang merupakan kelompok garis keras yang ada di agama Islam dan juga yang berdomisili di negara Palestina itu. Jadi orang Indonesia menentukan satu sikap dengan perasaan dan suka atau tidak suka. Nah, dalam hal inilah kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk betul-betul memahami persoalan, memeriksa setiap fakta data, baru kemudian menentukan sikap. Dan dengan itu kita akan dapat bersikap secara adil, secara netral, tetapi menegakkan keadilan dan kebenaran. Di dalam Mazmur Psalm 40 ayat 10 dan 11, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Jadi di sini pemazmur Daud bahwa
dia tidak dapat menahan bibirnya untuk tidak mengatakan keadilan, untuk tidak mengabarkan keadilan, kebenaran. Tetapi di mana dia mendapat kesempatan, maka di situ dia berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-11. Keadilan tidak kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Jadi di sini Daud tuh senantiasa menyuarakan keadilan, kebenaran yang dari Tuhan itu kepada jemaat, kepada warga masyarakat yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk dipimpin. Dan di mana saja ada kesempatan untuk bisa menyatakan, dia menyatakannya. Dia tidak mau menyimpan, apalagi menyembunyikan itu di dalam hatinya. Karena itu sesuatu yang mutlak harus didengar, sesuatu yang mutlak yang harus dimengerti oleh jemaat Tuhan, supaya mereka juga tahu mana yang benar, mana yang salah, dan supaya mereka juga berpihak kepada kebenaran atau bersikap adil di dalam menghadapi situasi-situasi tertentu di dalam kehidupan mereka. Maka dikatakan dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 15, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa Daud adalah seorang yang memimpin bangsa Israel, umat Tuhan itu, dengan hikmat dari atas. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia jadikan sebagai pedoman di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang raja dan juga sebagai seorang nabi adalah bahwa dia senantiasa menyatakan kebenaran dan keadilan kepada warganya, dan dia juga senantiasa berperilaku adil di tengah-tengah umat yang dipercayakan Tuhan untuk dipimpinnya. Nah, jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan wajib juga di dalam hidup ini untuk kita menyatakan keadilan, kebenaran di mana saja. Terlepas kita suka atau tidak suka kepada orang-orang tertentu, maka sikap yang paling bijaksana dari seorang anak Tuhan adalah bersikap adil, bertindak benar untuk membela kebenaran, dan akhirnya akan berdampak kepada kemenangan dari orang-orang yang memang hidup benar. Salomo pernah menghadapi satu kasus yang sangat pelik. Tidak gampang untuk menyelesaikannya karena kelaparan melanda negerinya sehingga warganya itu betul-betul ada di ujung kematian, ada di pintu kematian karena kelaparan. Nah, lalu ada 2 orang ibu yang sudah dalam keadaan yang begitu lapar, lalu masing-masing punya anak. Lalu keduanya berkata, ini kalau kita tidak ada makan hari ini maka kita akan mati. Lalu karena itu mari kita sepakat, kita makan anak kita bersama-sama. Nah, lalu sepakat, lalu yang pertama anaknya dibunuh lalu dimakan. Tetapi sampai kepada anak yang kedua mau dilakukan hal yang sama, yang punya anak itu menjadi tidak mau. Karena dia tidak rela melihat anaknya itu dimakan dan dibunuh. Lalu akhirnya perkara ini, kedua ibu ini saling berebutan, saling marahlah satu dengan yang lain. Akhirnya sampai kepada Salomo kasus ini. Lalu siapa sesungguhnya yang memiliki anak ini? Maka Salomo pada waktu itu, saudara-saudara, betul-betul menghadapi satu dunia yang gelap karena tidak ada akte kelahiran, tidak ada medis atau pengetahuan medikal waktu itu belum sampai untuk DNA, mentes DNA. Tidak ada juga saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan untuk memberi kesaksian siapa sesungguhnya pemilik anak itu. Maka Salomo dengan hikmat yang dari Tuhan, dia mengambil satu sikap. Dia berkata, berikan anak itu kemari, taruh di tengah-tengah. Lalu dia ambil pedang, dia mau belah 2 anak itu supaya yang satu mendapat sebagian, yang satu mendapat sebagian. Tetapi yang satu keberatan. Jangan. Yang satu berkata, iya bisa begitu, begitu saja, itu adil.
Tetapi kemudian dari situ Salomo mendapatkan satu petunjuk dari Tuhan bahwa pemilik yang sah dari anak itu, ibu yang sah dari anak itu adalah yang tidak merelakan anak itu dibagi dua. Nah, jadi saudara-saudara, Salomo tidak berpihak kepada salah satu dari ibu ini. Tapi perkara ini dia harus selesaikan. Nah, karena itu bagaimana untuk dia menyelesaikan? Maka dia tidak pihak kepada salah satu dari keduanya. Dia hanya mau menegakkan keadilan, dia hanya mau menegakkan kebenaran. Siapa sesungguhnya pemilik dari anak ini? Maka akhirnya dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat yang dari atas, dia dapat menentukan bahwa anak ini adalah milik dari ibu yang tidak merelakan anaknya itu dibagi dua oleh Raja Salomo. Nah, itu yang berikut saudara, bahwa tanda dari orang yang memiliki hikmat yang dari atas adalah orang yang dapat bersikap adil di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga dan rumah tangganya. Nah, lalu yang berikut, tanda daripada orang yang memiliki hikmat yang dari atas masih terdapat juga di dalam ayat 17, bagian H atau poin H-nya di sini, yaitu dikatakan bahwa hikmat yang dari atas adalah tidak munafik. Kalau adil itu tidak membela kanan atau kiri, A atau B, tetapi tidak munafik di sini artinya apa yang ada di dalam hati dengan apa yang keluar baik melalui kata-kata maupun melalui sikap itu sejalan, sama antara hati dengan perkataan dan perbuatan atau sikap hidup. Mengapa ini ditekankan oleh Yakobus? Oleh karena ada begitu banyak orang yang pandai menata kata, mahir merangkai kata. Ada banyak orang yang pandai untuk berkamuflase. Raut wajahnya suci, raut wajahnya tulus, tetapi hatinya bulus, hatinya penuh dengan kejahatan. Nah, kemudian orang-orang seperti inilah yang kemudian diberikan satu pemisahan yang jelas, perbedaan yang tegas antara orang yang memiliki hikmat dunia dengan orang yang memiliki hikmat dari Tuhan atau hikmat dari atas itu, bahwa orang yang memiliki hikmat yang dari atas adalah orang-orang yang antara hati, perkataan, atau sikap hidup itu sejalan, seiring, seirama. Yosua pasal 14 ayat yang ke-7 dan 8. Ini Kaleb, ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang sekarang lagi bergejolak itu sama-sama melihat kondisi alam yang sama. Sama-sama melihat situasi sosial masyarakat yang sama. Sama-sama melihat bagaimana perawakan yang sama dari orang-orang Kanaan itu. Mereka juga sama-sama mengetahui kekuatan dan kemahiran berperang daripada suku-suku yang mereka pantau atau intai itu. Tetapi yang kemudian menjadi perbedaan adalah ketika mereka memberikan hasil atau temuan dari pengintaian itu kepada Musa sebagai pimpinan bangsa Israel, maka terbagi dua, 10 kelompok yang satu dan 2 kelompok yang lain. Yang 10 itu dikatakan pulang dengan berita yang busuk, yang dikarang-karang, yang di blow up, yang dibesar-besarkan, sehingga bangsa Israel yang mendengarkan itu menjadi tawar hati. Lalu kemudian mereka marah kepada Musa, bahkan hendak melontari Musa dan Harun dengan batu sampai mati. Termasuk juga di situ barangkali nanti ada Yosua dan Kaleb.
Tetapi kemudian Yosua dan Kaleb tampil menerobos ke depan di tengah-tengah masyarakat yang sedang dikuasai oleh amarah emosi yang besar itu, dan berkata bahwa sungguh negeri yang kami lalui adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan menuntun kita untuk menduduki apapun kondisinya, apapun persenjataan yang dimiliki, berapapun kehebatan berperang dari orang-orang itu, bahkan raksasa-raksasa orang-orang suku Enak sekalipun, itu kita akan mengalahkan mereka kalau Tuhan berkenan kepada kita. Nah, jadi apa yang menjadi perbedaan antara Yosua dan Kaleb dan 10 kepala-kepala suku yang lain yang diutus untuk mengintai negeri itu adalah bagaimana Yosua dan Kaleb ini bertutur, berkata-kata, memberikan laporan itu sejujur-jujurnya. Itu adalah tanda dari orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Yosua dan Kaleb tidak menyembunyikan betapa kuatnya benteng-benteng pertahanan dari suku-suku Kanaan. Yosua dan Kaleb tidak menyembunyikan kemahiran berperang dari orang-orang suku Enak. Perawakan pahlawan-pahlawan mereka yang gagah perkasa, yang raksasa-raksasa itu. Yosua dan Kaleb tidak menyembunyikan itu. Dia berkata, itu semuanya betul, benar adanya. Tetapi bahwa Tuhan lebih besar daripada mereka. Tuhan lebih kuat daripada pertahanan mereka. Tuhan lebih mahir daripada pahlawan-pahlawan mereka. Karena itu, hiduplah memperkenankan Tuhan. Jadi, kejujuran itu tanda hikmat yang dari atas. Dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 6 dan 7. Orang yang jujur ini bagaimana ini? Lalu Akis, ini Raja Filistin, memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan di sini Yahweh Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah oleh Daud pada waktu itu. Engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Ya, aku percaya kepadamu walaupun engkau bukan orang Filistin, tetapi engkau loyal, engkau setia kepadaku sebagai raja daripada bangsa Filistin itu. Engkau jujur orangnya. Ya, jika engkau keluar masuk berperang bersama-sama dengan aku di dalam tentara, sebab aku tidak mendapati satu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak disukai oleh raja-raja kota. Jadi ada raja-raja pemimpin-pemimpin suku bangsa Filistin itu tidak suka kepada Daud. Dan karena itu mereka meminta kepada raja mereka itu, Akis, supaya Daud ini jangan lagi dilibatkan di dalam peperangan ketentaraan dari bangsa Filistin itu, karena bisa saja dia menusuk dari belakang. Tetapi ini adalah orang-orang yang bersikap berdasarkan suka dan tidak suka, bukan berdasarkan kepada fakta dan kebenaran. Kalau Akis dia berkata, aku tahu engkau orang yang jujur, engkau orang yang baik, engkau orang yang setia. Dan yang saya mau angkat di sini, saudara, adalah Daud itu orang yang jujur, dan karena itu dia disukai, baik di kalangan musuh maupun di kalangan bangsa sendiri. Dia disukai. Nah, jadi orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu nyata di dalam tutur kata, di dalam sikap hidup, yang antara kata dan perbuatan, niat di dalam hati itu seiring, sejalan, senada, seirama. Nah, itu yang kedua hari ini, atau yang ke-11 dari nats yang kita baca. Apa tandanya kalau orang itu memiliki hikmat yang dari atas? Maka di dalam hidupnya akan senantiasa berkata jujur, berpenampilan jujur, dan tidak ada sesuatu yang dimanipulasi di dalam perkataan dan juga sikap hidup. Nah, ada orang-orang yang kita kenal itu istilahnya penjilat. Pokoknya dia mendustai hati nuraninya sendiri, tetapi demi sesuap nasi maka dia menjilat. Nah, itu bukan orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Tanda yang terakhir berdasarkan nats yang kita baca sebagai bukti daripada orang-orang itu memiliki hikmat dari atas atau dari Tuhan adalah menabur
kebenaran. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ada kebenaran di dalam dirinya, dan kebenaran itu ditabur sehingga berdampak kepada kedamaian, kesejahteraan dari orang-orang yang juga mendambakan kedamaian dan kesentosaan itu. Menabur di dalam kebenaran. Kemarin saya bincang-bincang dengan teman sesudah kami sharing bersama-sama dalam satu kelompok. Saya berkata, saya sekarang ini agak tidak percaya lagi dengan berita-berita dari Timur Tengah yang dirilis di Indonesia. Saya tidak bisa membedakan mana peperangan yang asli dan mana yang peperangan game. Di situ ada narasi-narasinya yang kelihatannya, wah ini betul nih. Rusia digempur, Israel kebobolan, Jokowi resmi mengundurkan diri. Itu muncul di layar-layar HP saya itu. Jadi saya buka HP yang satu muncul, buka HP yang satu muncul. Jadi ada narasi-narasi yang kelihatannya itu benar, tetapi setelah dikonfirmasi oleh kelompok yang lain, itu semua adalah hoax. Jadi banyak orang-orang yang mengupload video, mengupload berita itu, orientasi utamanya adalah untuk ditonton. Jadi mengejar tayang, viewer gitu ya. Bagaimana supaya ratingnya naik, tidak peduli benar atau salah. Nah, jadi itu situasi yang kita sedang hadapi di Indonesia ya, dari dunia jurnalistik. Belum lagi dari satu channel TV di Indonesia itu yang dari tutur katanya saja kita sudah tahu bahwa dia itu sedang berdusta, tidak menyatakan satu kebenaran. Dia sedang berpihak secara emosional kepada kelompok tertentu. Jadi saya tidak tertarik dengan siaran dari televisi itu karena sangat-sangat tendensius, sangat-sangat subjektif. Nah, jadi orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu menabur kebenaran. Ini kata menabur di sini sama seperti juga yang menjadi terminologi di dalam gereja, bahwa sebentar lagi firman-Mu akan ditaburkan kepada umat-Nya. Dan Alkitab juga berkata begitu, bahwa memberitakan firman Allah itu dapat dianalogikan dengan orang yang menabur benih. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan itu juga harusnya dan selayaknya untuk menaburkan kebenaran dari atas mimbar kepada jemaat Tuhan. Tetapi ternyata mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini juga dipenuhi oleh pendusta-pendusta, penabur-penabur hoaks kepada jemaat. Karena yang disampaikan bukan kebenaran firman Allah, bukan pikiran Allah, bukan pikiran penulis dari teks yang dia baca, tetapi kemudian dia memanipulasi atau memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan diri sendiri. Itu manipulator-manipulator yang rohani di dalam gereja Tuhan sekarang ini. Dan itu berarti apa? Banyak pengkhotbah-pengkhotbah, banyak pendeta-pendeta, banyak gembala-gembala sidang yang sesungguhnya tidak memiliki hikmat yang dari atas. Karena apa? Karena tidak menyampaikan firman Tuhan itu secara objektif, jujur, tetapi mempergunakan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan diri sendiri. Saya teringat satu kutipan pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang dalam hal itu saya sangat setuju. Dia berkata begini, banyak pendeta-pendeta liberal yang tidak konsekuen. Pada satu sisi mereka mengatakan Alkitab itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan mitos. Tetapi setiap kali mereka naik di atas mimbar, mereka membawa Alkitab yang mereka katakan, yang mereka nilai penuh dengan dongeng, penuh dengan mitos, penuh dengan kesalahan itu, untuk dijadikan sebagai alat mencari sesuap nasi sebongkar roti. Ya, itu ada di buku Doktrin Alkitab yang Alkitabiah, karangan dari Dr. Sehentoliau. Ya, saya tidak mempromosikan nama di sini, tetapi pernyataan itu betul bahwa memang mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini dipenuhi oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak percaya Alkitab, tetapi hanya mau menjadikan Alkitab itu sebagai alat untuk melangsungkan kehidupan. Dan ini orang-orang yang tidak jujur terhadap dirinya, terhadap ilmunya, terhadap Tuhan, dan terhadap jemaat. Dan itu berarti mereka
tidak memiliki hikmat yang dari atas. Nah, Sulaiman berkata begini, Amsal 11 ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Tuh, jadi orang yang menabur kebenaran itu tidak sia-sia, saudara. Memang ada tantangan, ada banyak masalah, karena tidak semua orang suka terhadap kebenaran. Tetapi percaya dan yakinlah saudara bahwa kalau saudara menaburkan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, maka Yesus sendiri mengatakan kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Jangan takut untuk tidak makan. Jangan takut kelaparan. Kalau saudara memberitakan firman Allah itu dengan benar, berdasarkan kebenaran itu, maka Tuhan atau kebenaran itu sendiri yang akan memenuhi semua kebutuhan di dalam kehidupan saudara. Ini problematik hamba Tuhan, saudara. Ya. Nah, Amsal pasal 15 ayat yang ke-7, bibir orang bijak menabur pengetahuan. Pengetahuan itu ya kebenaran, sesuatu yang objektif itu. Tetapi hati orang bebal tidak jujur. Orang yang memiliki hikmat yang dari atas, itu berkata jujur. Walaupun karena kejujuran itu, dia harus menanggung kerugian. Itu di dalam kitab Mazmur berkata begitu. Ya, dia akan berkata dengan benar, walaupun dia harus menanggung kerugian. Itulah orang-orang jujur yang memiliki hikmat yang dari atas. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, saudara akan terus-menerus bergumul dengan ini. Ketika saudara di kantor, saudara diminta untuk menghadap bos, maka saudara harus memberikan sesuatu yang jujur, sejujur-jujurnya. Saudara akan menghadapi satu pekerjaan yang memberi peluang kepada saudara untuk bisa mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tetapi saudara di sana dituntut untuk bertindak bekerja sejujur-jujurnya. Karena orang yang memiliki hikmat yang dari atas, itu dia akan berkata benar, bertindak dan bersikap dengan benar. Di kantor, di rumah, di mana saja. Suami-suami yang memiliki hikmat yang dari atas, dia tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk menyakiti istri dengan simpanan-simpanan yang lain. Tetapi dia akan jujur berkata kepada istrinya bahwa you are the only one. Ya, kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Nah, kalau perkataan itu diucapkan dengan bibir tetapi kemudian di luar ada orang kedua, ada orang ketiga, maka sesungguhnya suami atau orang itu tidak memiliki hikmat yang dari atas. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini sesi terakhir dari bacaan kita Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 tentang tanda-tanda orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Hari ini adalah orang itu bersikap adil, berdiri dan menegakkan kebenaran. Yang kedua adalah jujur di dalam semua yang dia katakan dan dia kerjakan. Dan yang ketiga hari ini adalah dia akan selalu menaburkan kebenaran di dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu, menolong saya, supaya saudara dan saya betul-betul dapat menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini memiliki hikmat yang dari atas. Dengan ada 12 tanda, ya, hanya dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Mari kita doa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan pembahasan firman Tuhan dari Yakobus pasal 3, 13 sampai 18. Yang dari ayat-ayat yang singkat ini, kami mendapatkan prinsip-prinsip kehidupan yang menyenangkan Tuhan atau sebagai tanda daripada hikmat yang kami peroleh daripada-Mu. Karena itu Bapak, apa yang sudah kami pelajari dari nas ini, kiranya kami pahami dengan benar dan kami dapat mempraktekkan, melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada dan apapun profesi kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus dapat terus berbicara bagi umat-Mu, sehingga di mana saja mereka berada, mereka dapat berperilaku sebagai orang yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin.